Kali ini kita akan membahas rumus Excel selanjutnya, di mana ada nama rumusnya adalah subtotal. Itu namanya subtotal. Nah, untuk rumus subtotal ini ya, nanti akan ada kode yang mengikuti rumus subtotal. Jadi subtotal ini nanti kita bisa menghitung average, count, counta, kemudian max, min, sum, seperti itu. Jadi ada lagi yang lain. Nah, untuk average itu kodenya 1. Nah, count kodenya 2, counta 3, max 4, min 5, sum kodenya 9. Bagaimana cara menggunakannya? Menggunakannya itu nanti seperti ini. Jadi kita buat rumusnya subtotal, kemudian buka kurung, kasih kode 4, berarti ini akan menghitung kode 4 ya, nilai maksimum tertinggi dari data yang ada. Kemudian pisahkan koma atau titik koma di sebagian laptop yang lain, kemudian blok datanya seperti itu. Yuk kita coba tes ya. Sini ada subtotal, kemudian di sini ada data. Coba kita buat datanya itu ke bawah saja. Ya, ini data acak ya. Seperti ini ada data. Ada beberapa data. Kemudian kita mau coba buat menggunakan rumus subtotal. Kita buat di sini subtotal. Klik di sini. Nah, kemudian akan ada muncul kode-kode sesuai teori tadi. Max itu 4, min itu 5, sum 9. Nah, ini ada yang lain, productive ya, dan yang lainnya, average juga ada satu-satu. Jadi kita buat, misalnya kita mau membuat maksimal dari data ini, nilai tertinggi dari data ini, berarti kita buat kode 4 ya, ketikkan di rumusnya ini 4 gitu, kode 4, atau langsung double klik di sini, kemudian koma, di sebagian laptop itu titik koma, baru kita blok datanya, tutup kurung. Jadi akan muncul di C2 ini nanti nilai maksimum dari data tersebut ya, dia adalah 11 nilai maksimum. Kalau kita mau buat nilai minimum ya kan, misalnya subtotal, double klik, kemudian min itu pasti 5, koma, blok datanya, maka nilai minimumnya adalah 1. Nah, 1. Jadi bisa digunakan untuk keperluan suatu keperluan yang membutuhkan nilai max, nilai min, dan lainnya. Nah, itu cara menggunakan rumus subtotal. Jadi nanti untuk latihan, buatkan data acak sebanyak 20, kemudian buatkan rumus subtotalnya di sebelah kanannya, kasih keterangan ini subtotal max, ini subtotal min, kemudian yang dibuatkan itu ini ya, ada 6 rumus. Dari 20 data tadi, pergunakan 6 rumus ini untuk latihannya bagi siswa Bapak. Bagi yang lain ya terserah mau buat atau enggak. Oke, maksudnya penonton video ini yang lain, yang bukan siswa saya gitu ya. Oke, kita lanjut rumus berikutnya. Ini gampang sekali, cara membuat tanggal ya, tanggal kayak gini nih, tanggal tapi dibuat dari 3 kolom. Kayak gini, kita mau buat date. Cara buat tanggal misalnya kita punya tabel, di sini adalah tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, di sini gabungan. Jadi misalnya di sini tanggal 27, sini maksudnya 27 bulan 11 tahun 2000
misalnya 1987. Nah, coba kita gabungkan pakai rumus date, tanggal, date, kemudian years, dia minta years dulu ya, years, koma, month, bulan, koma, day, gitu, tutup kurung, teng, maka muncul dia bulannya di depan. Nah, ini bisa pengaturannya bisa kita rubah date-nya ini dari sini, pengaturan ya. Saya mau siswa saya itu buat yang ada harinya gini. Nah, yang ini ada harinya, langsung muncul dia harinya. Kalau tak ada misalnya di pilihan di sini, cari di sini English kah, Indonesia kah, atau negara yang lain yang ada muncul harinya. Klik, nah, maka dia di sini muncul langsung Friday, November 27 November 1987. Nah, untuk siswa Bapak buat 10 ya. Ini baru 1. Jadi buat 9 lagi di bawah. 10 untuk date. Menggunakan rumus date. Selanjutnya bukan mati ya, date tanggal, bukan date mati, bukan date tanggal. Oke, selanjutnya rumus time ya. Jadi ada jam, ada menit, ada detik. Jadi kita nanti dibuat di tugasnya itu ada jam, sekian jam misalnya, sekian menit, dan sekian detik. Nah, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Contohnya itu misalnya perjalanan ke sekolah itu 1 jam 15 menit 20 detik, ya kan? Jadi di sini kalian buat gabungan. Kita buat rumus time. Ini dia. Time, double klik di sini, dia minta jamnya dulu. Berarti klik jamnya A16, menitnya, detiknya, tutup kurung, enter. Nah, di sini dituliskan formatnya adalah 1:15 AM, menunjukkan jam. Tapi ini kita bisa rubah kayak gini nih pilihannya ya. Mau yang seperti apa itu bisa dipilih di sini. Kita coba pakai yang ini. Ini time, pilih dulu time, pilih time yang di sebelah sini, time, baru kita pilih format yang diinginkan ya, format yang diinginkan seperti ini misalnya. Oke, jadi gabungannya adalah 1 jam 15 menit 20 detik. Ini baru 1. Nah, untuk siswa Bapak buat 10. Kemudian seperti biasa kirimkan file tugasnya di Google Classroom. Jadi itulah rumus sederhana, 3 rumus saja di masa pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi ya pada materi-materi berikutnya. Oke.